Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik dan penuh kasih atas kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Pada waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bentuk kami semakin sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, "Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan secara otomatis dalam hatinya memiliki kerinduan akan Tuhan. Perhatian dan fokus kita sebagai orang percaya adalah hanya Tuhan semata-mata. Benar bahwa kita masih harus memperhatikan juga hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita di bumi ini. Tentu itu juga harus menjadi perhatian kita. Namun di atas semuanya itu, yang menjadi prioritas dan yang membungkus semua aktivitas kita adalah kasih dan kecintaan kita akan Tuhan. Dalam ayat ini Nabi Yesaya mengungkapkan suatu ciri orang benar, yaitu jiwanya merindukan Tuhan pada waktu malam dan dengan segenap hati mencari Tuhan di waktu pagi. Kita mengawali hari dengan Tuhan dan mengakhiri hari bersama dengan Tuhan. Dan dalam waktu antara pagi dan malam, kita berjalan, kita melangkah bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan selanjutnya dalam ayat ini, bahwa sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Tindakan penghakiman Tuhan atas bumi merupakan cara Tuhan untuk mendidik manusia di bumi, untuk belajar apa yang benar. Sayangnya saudara, ada orang-orang yang tidak mengerti akan perbuatan tangan Tuhan atas bumi. Waktu-waktu sekarang ini, kita melihat penghakiman Tuhan terjadi atas seluruh bumi. Situasi pandemi sampai hari ini telah mengubah wajah kota-kota dan dunia. Berbagai tempat menjadi sunyi sepi. Di kota-kota yang biasanya riuh dengan hiburan malam, kasino, dan berbagai aktivitas malam lainnya menjadi sunyi sepi. Memang saudara, bukan hanya bisnis yang negatif yang terdampak. Semua aspek bisnis terdampak hari-hari ini. Namun kembali kita melihat apa yang dilakukan orang beriman. Dalam ayat ini disebutkan bahwa hatinya merindukan Tuhan, baik pagi dan juga malam hari. Dua istilah waktu ini mengcover keseluruhan waktu dalam sehari. Jadi sikap kerinduan ini merupakan sikap mengasihi dan merindukan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Sekalipun terjadi penghakiman atas bumi, hati orang yang percaya tidak akan gentar, melainkan selalu merindukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan kerinduan ini, apa yang hendaknya kita lakukan sebagai wujud kerinduan kepada Tuhan? Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dalam Markus 1 ayat 35 tertulis, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Dan dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan, "Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ."
Kita perhatikan dari 2 ayat ini. Disebutkan bahwa pagi-pagi dan malam hari Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia berdoa kepada Bapa. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup. Kita harus hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Teladan doa Kristus merupakan gaya hidup yang hendaknya menjadi sikap kita setiap hari. Kita perlu berdoa bersama. Mesbah keluarga perlu, tapi berdoa secara pribadi dengan Tuhan juga merupakan hal yang sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Orang yang mencintai pasti merindukan. Kalau sudah tidak cinta, pasti tidak akan rindu. Kalau kita cinta kepada Tuhan, hati kita pasti merindukan untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari akhiri malam kita sebelum tidur bersama Tuhan. Jangan isi hati kita dengan yang lain. Biarlah setiap malam dan pagi kita merindukan akan Tuhan dan masuk dalam hadirat-Nya, dalam doa pribadi kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan kuat dan semakin kuat teguh di dalam Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, keadaan dunia berubah, kita tidak akan goyah. Kita akan semakin kuat karena kita erat dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk senantiasa memiliki kerinduan, bersekutu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu, dan kami bersyukur untuk teladan yang Tuhan sudah berikan. Ketika Engkau berada dalam keadaanmu sebagai manusia, Engkau menunjukkan teladan yang luar biasa, bagaimana seharusnya kami hidup, yaitu dengan berdoa, memiliki kerinduan akan Tuhan setiap pagi dan malam hari. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Ampuni kami yang seringkali melalaikan waktu-waktu doa dan menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal lain yang tidak perlu. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami, jamah hati kami, baharui kami Tuhan, supaya kami dipenuhi dengan cinta kasih yang sungguh kepada Tuhan. Benar-benar menunjukkan kasih kami dengan kerinduan yang sungguh, mencari Tuhan, memiliki kerinduan untuk bersekutu, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu mengajar kami dan menguatkan kami, menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu, lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, masalah dan pergumulan dalam hidup mereka, yang sedang lemah. Tuhan, Engkau jamah setiap mereka. Sembuhkan ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, pertolongan dan mujizat-Mu atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, tapi Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara dan menopang akan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.